berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Adan Silalahi, CGP Angkatan 7, Unit Kerja SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Adapun pengajar praktik saya adalah Bu Resmina Guru Semurangkit dan fasilitator saya adalah Bu Aslamia. Saya di sini berperan sebagai pengamat dan di depan saya ada dua cewek-cewek ya. Yang satu sebagai coach, yang satu lagi sebagai coaching. Silakan ibu-ibu perkenalkan diri. Halo, saya Citra Rutmami Purba, Unit Kerja SD Negeri 102056 Nagur. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Aslamia dan pengajar praktik saya adalah Ibu Resmina Simorangkir. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai coach. Hai, perkenalkan nama saya Srikandi Putrianda Lubis, SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Tanjung Beringin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai coach dan pengajar praktek saya Ibu Resmina dan fasilitator saya Ibu Aslamia. Terima kasih. Citra, apa kabar ini? Kabar saya luar biasa baik, Pak Jeffrey. Biasa mantap. Dan kira-kira apa yang luar biasa? Kabarnya Pak luar biasa semangatnya, luar biasa sehatnya, luar biasa motivasinya. Seperti itu. Memang dari penampilan ibu nampak ya. Oke, luar biasa memang kabarnya. Oke Bu Citra, untuk sesi ini ibu berperan sebagai coach ya? Betul, Pak. Iya. Kira-kira Bu Citra persiapannya apa aja yang sudah dipersiapkan untuk menjadi coach? Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini di mana peran saya adalah sebagai coach, Ya, dan saya akan mengcoaching coach saya Ibu Srikandi Putrianda Lubis. Yang sudah saya persiapkan terkait coaching ini adalah saya sudah menyiapkan model coaching Alutirta ya Pak ya, di mana di dalamnya nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Dan selain itu juga saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada coach saya, sehingga nanti dengan pertanyaan berbobot itu coach sendiri bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu ya Pak Jeffrey. Berarti, tapi jangan lupa juga ya Bu, untuk kompetensi tadi ada 3. Yang pertama kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan penuh nanti kuncinya. Yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik. Perlu diperhatikan. Wajah yang perlu saya sampaikan Bu Citra, silakan melakukan coaching. Selamat bekerja. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Siang Bu Citra. Selamat siang Bu Srikandi. Apa kabar Bu Srikandi? Sehat, alhamdulillah. Maaf ya Bu mengganggu nih waktunya sebentar. Nggak apa-apa Bu. Ada waktu istirahat Ibu ini ya. Nggak apa-apa Bu Srikandi. Namanya kita juga rekan kerja. Iya, tadi saya lihat tadi udah pulang dia nih sekolah, datang dulu ke sana sini sebentar gitu. Ada masalah nih di sekolahnya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu terkait masalah Ibu? Gini loh Bu, akhir-akhir ini saya agak nggak enak nih Bu sama Bapak Kepala Sekolah, karena saya sering ditegur Bu. Sering saya datang itu terlambat, padahal saya itu udah bilang juga Bu izin terlambat di WhatsApp grup ya Bu ya. Jadi saya minta tolong pengertian dari kepala sekolah, tapi Bapak Kepala Sekolah kayaknya tidak begitu nggak gitu take care lah kepada saya, karena mungkin saya itu seringnya datangnya terlambatnya bukan sekali 2 kali Bu, hampir setiap hari gitu Bu.
Wah, pantasan saya perhatikan dari tadi wajah Bu Sri Kandi ini tak seceria yang lalu seperti itu. Ternyata Bu Sri Kandi mempunyai beban pikiran ya Bu ya. Bu. Tapi Bu namanya juga hidup ya Bu Iya. ya. Pasti selalu ada beban ataupun masalah yang kita hadapi. Tapi kalau boleh tahu Bu, kira-kira tujuan dari perbincangan kita ini apa ya Bu Sri Kandi? Untuk menyelesaikan masalah saya ini lah Bu, gimana supaya Bapak kepala sekolah itu tidak lagi marah, atau sebetulnya nggak marah sih Bu, cuman nasihati, cuman saya kurang terima aja gitu Bu, padahal yang salah itu saya sadari saya sendiri. Jadi saya minta, saya di sini cerita sama Ibu, curhat lagi gitu ya Bu ya, kira-kira saya minta gimana menyelesaikan masalah ini supaya saya tuh bisa datang tidak terlambat, tetapi urusan saya juga selesai gitu. Oh, baik Bu Sri Kandi. Semoga lewat perbincangan kita ini saya selaku rekan kerja Ibu, saya bisa membantu untuk mengatasi masalah Ibu tadi ya Bu ya. Tapi Bu, kalau boleh tahu, kira-kira sudah berapa lama masalah ini terjadi Bu Sri Kandi? Sejak anak saya masuk TK ini lah Bu, memang saya bangun tuh selalu pagi gitu Bu, tidak pernah telat lah ya Bu ya. Saya bereskan semua, cuman kan saya mengantarkan anak saya dulu ke sekolah, baru saya datang ke sekolah. Itu yang terkadang membuat saya datang terlambat Bu. Kalau tidak saya mengantar, saya nggak tahu mau gimana gitu Bu. Kasihan anak saya masih kecil. Oh iya Bu Sri Kandi. Jadi masalahnya ini Ibu terlambat karena harus mengantar anak terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau boleh Ibu cerita, apa saja yang menjadi penyebab Ibu bisa terlambat datang ke sekolah? Itu tadi lah Bu, mengantarkan anak dulu ke sekolah. TK-nya agak jauh Bu dari sekolah saya, jadi mau nggak mau saya antar dulu, bapaknya juga kerja kan Bu. Jadi saya kadang berpikir gimana ya, kan nggak mungkin juga setiap hari kayak gini gitu. Oh iya ya Bu. Jadi sebenarnya masalah itu masalah internal ya Bu Iya, ya. Bu. Tapi membuat Bu Sri Kandi tidak enak karena sering ditegur oleh Iya. Ibu kepala sekolahnya. Nah, jadi kalau boleh tahu, kira-kira Bu, bagaimana yang Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini? Setelah saya pikir-pikir ya Bu ya, kebetulan pula kakak ipar saya, anaknya juga sekolahnya sama di sekolah anak saya. Dia mengantar anaknya karena kebetulan dia juga tidak kerja ya Bu ya. Jadi kira-kira saya berpikir, apakah cocok saya titipkan anak saya ke ibu itu gitu Bu. Makanya saya kan untuk menyelesaikan ini kan saya nggak mau bertindak sesuka hati, makanya cuma tanya dulu sama Bu Tika, cocok nggak ya kalau saya titipkan anak saya ke kakak ipar saya begitu. Menurut Ibu, jika rencana itu dijalankan, ini menurut Ibu ya Bu, kira-kira apa hambatannya kira-kira menurut Ibu, atau berhasil nggak itu menurut Ibu? Itulah Bu yang masih mau saya tanyakan kepada beliau. Insya Allah beliau mau ya kan Bu. Jadi supaya semangat dia, nanti akan saya kasih lah dia itu nanti minta upah untuk ongkos becaknya gitu lah Bu. Kira-kira begitu lah Bu. Oh, jadi Ibu mempunyai rencana seperti itu ya kan Bu. Jadi kira-kira Bu, kalau rencana itu Ibu jalankan, menurut Ibu apakah ada orang yang bisa membantu Ibu ikut berperan di dalamnya sehingga nanti rencana Ibu ini berhasil? Kira-kira suami saya kan Bu, saya ajak yang malah untuk menemuinya, minta tolong agar mau sambilan menjemput anak saya untuk pergi ke sekolah sama-sama dengan anaknya. Dan pulangnya juga seperti itu gitu, karena kebetulan itu kan kakak ipar saya, kakaknya suami saya gitu. Oh, jadi untuk mengatasi masalah keterlambatan Ibu tadi, Ibu melibatkan beberapa orang termasuk suami, Iya. kakak ipar, seperti Iya. itu ya Bu Sri Kandi. Jadi Bu, kira-kira ini saya mau nanya Bu Sri Kandi lagi, jika rencana itu dijalankan, menurut Ibu masih adakah hambatan-hambatan atau kendala agar Ibu tidak terlambat lagi kira-kira? Sepertinya nggak ada lagi Bu. Tinggal
bagaimana saya nanti menjumpai kepala sekolah untuk membicarakan, minta maaf lah ya Bu ya, mungkin yang kemarin saya pernah emosi dan saya menjelaskan kepada kepala sekolah rencana saya supaya hal yang lalu itu nggak terjadi lagi Bu gitu, supaya bisa saya datang tepat pada waktunya, karena kan memang seorang guru juga harus jadi teladan Bu bagi teman-teman yang lainnya kan itu Bu, dan anak-anak juga itulah yang mau saya buat maksudnya pada kepala sekolah. Jadi Bu, terkait dari rencana ini, apakah Ibu ada berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan guru terkait teguran kepada Ibu, dan apa opini guru-guru lain kepada Ibu? Belum ada Bu ya, ini kan masih benar saya saja, masih bapak itu dengan saya saja nih. Makanya saya ketemu dengan Citra gitu, jadi rasanya lebih luasa kita bicara dengan yang bukan rekan kita sejawat gitu, dengan teman gitu, jadi lebih apa namanya, lebih terbuka gitu, lebih enak gitu. Oh, baik Bu Sri Kandi, dari yang saya simpulkan ya Bu, dari percakapan kita tadi, Ibu punya masalah, terus sudah membuat rencana aksinya, dan Ibu sudah memikirkan siapa-siapa saja yang Ibu libatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau menurut Bu Sri Kandi, jika rencana itu dijalankan, kalau saya kasih skala keberhasilan dari rencana Ibu, jika saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu itu di skala berapa bisa berhasil? Kalau seandainya kakak ipar saya itu memang mau ya, insya Allah mau ya menjemput anak saya, mengantarnya ya kan. Keterlambatan saya itu bisa di skala berubah menjadi 9 gitu. Karena udah nggak ada lagi kendala kecuali mengantarkan anak saya ke sekolah gitu. Yang darinya dulu skala 5 gitu ya. Jadi dari skala 5 dengan rencana ini Ibu komit ya Bu, Iya. ini akan bisa meningkat menjadi ke skala 9. Iya. Seperti itu. Baik Bu Sri Kandi, dari yang saya tangkap ya, sebenarnya masalah Ibu ini nggak serumit yang Ibu pikirkan. Karena apa? Ibu sendiri pun sudah bisa membuat solusi dari masalah Ibu. Nah, jadi dari semua rencana yang Ibu buat, kolaborasi dengan siapa saja yang Ibu buat itu, sebenarnya itulah jawaban dari masalah Ibu ini. Nah, jadi Bu Sri Kandi, kira-kira lewat perbincangan kita ini, apakah masih ada masalah Ibu lagi yang membuat Ibu tadi nggak seceria yang lalu? Silahkan bercerita Bu. Jadi awalnya saya itu agak gak enak sama kepala sekolah ya Bu ya, karena saya ngotot karena alasan saya itu terlambat tuh kan benar gitu Bu, karena anak saya mengantar anak saya, jadi awalnya saya nggak terima. Jadi setelah kita bicara seperti ini, sepertinya saya nanti akan minta maaf sama bapak kepala sekolah pun, dan saya menyadari kesalahan saya, dan saya merasa senang karena saya punya jalan solusi untuk menyelesaikan masalah saya ini, karena ada bantuan si kakak ini tadi lah Bu. Jadi kayaknya udah nggak ada lagi beban di pikiran saya gitu. Baik, jadi perasaan Ibu sekarang Udah lega lah gitu Bu. sudah lega ya Bu ya. Jadi saya rasa Bu Sri Kandi, kalau memang perasaan Bu Sri Kandi sudah lega, berarti nggak ada lagi yang menjadi beban sama Ibu. Iya. Udah plong ya Bu ya. Tinggal menemui kepala sekolah dan menemui kakak ipar itu tadi lah yang akan saya lakukan segera. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakan itu semua? Ini kayaknya nggak bisa lama-lama Bu. Nanti malam juga saya akan langsung temui kakak ipar saya itu dengan suami, supaya besok pagi saya sudah tidak akan terlambat lagi di sekolah. Bagaimana dengan rencana menemui kepala sekolah Bu? Nah, setelah nanti anak saya dijemput nanti sama kakak ipar kan, saya masuk, saya temui kepala sekolah di ruang kepala sekolah, bicara empat mata gitu Bu, sambil minta maaf lah gitu. Baik, jadi rencana yang Ibu buat itu sudah luar biasa ya Bu ya, sudah hebat. Semoga dengan rencana itu, kalau Ibu jalankan semua, masalah yang tadi itu semua akan teratasi. Dan ingat Bu, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya Bu ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai gara-gara masalah itu Ibu tidak semangat mengajar. Nah, tetap
tetaplah menjadi guru yang ceria, guru hebat, yang selalu bisa menjadi teladan seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya. Nah, jadi kalau tadinya Bu Sri Kandi mengatakan sudah lepas, Iya, Bu. ide-idenya sudah ada, saya rasa senang juga Bu karena bisa membantu Ibu. Iya, terima kasih ya Bu ya udah mendengarkan curhatan saya gitu ya Bu ya. Tadi awalnya gimana gitu, agak marah, tapi kenyataannya memang benar, saya bukan malas gitu kan Bu. Jadi sekarang ini sudah tenang lah Bu, saya dapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah saya ini. Baik Bu Sri Kandi, saya juga senang bisa membantu teman saya seperti itu. Jadi semoga lewat perbincangan ini mendapatkan ide-ide tadi dan cepat dijalankan agar masalah ini tidak berlarut-larut ya Bu Sri Kandi. Baik, kalau begitu Bu, mungkin sampai di sini perbincangan kita. Selamat siang Bu Sri Kandi. Terima kasih, selamat siang Bu. Sama-sama Ibu. Gimana Bu Citra? Udah selesai ya? Coachingnya tadi ya? Udah saya perhatikan tadi. Citra, gimana perasaannya? Kalau perasaan saya Pak Jeffrey, sesudah coaching kepada coach saya yaitu Bu Sri Kandi tadi, ada perasaan yang puas dan juga bangga. Kenapa? Karena lewat coaching tadi Pak, tanpa saya bantu, coach saya itu sudah bisa membuat solusi ada dari solusi masalah yang dapat, ya. dihadapinya. Dan yang saya lihat ya Pak ya, sesudah coaching tadi, yang tadinya wajahnya murung, pikirannya berat, tapi sesudah coaching saya tanya bagaimana perasaannya, dia udah lega, udah punya ide. Jadi perasaan saya pun senang juga karena lewat perbincangan itu saya bisa membantu dia untuk menemukan solusi dari masalahnya Pak. Saya lihat pun tadi kompetensi yang diterapkan sudah bagus, yang ketiga yaitu kehadiran keluarga tadi. Saya lihat present penuh sama si coach tadi, kemudian mendengarkan penuh apa yang menjadi masalah dia ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ibu juga tadi sama si coachnya sangat berbobot, jadi sangat bagus di alur ceritanya. Kalau saya boleh mengasih penilaian sementara, kalau dibuat dari rank 0 sampai 10, mungkin ibu di angka 9,95 ya, sekitar itu ya kalau penilaian saya ya Bu. Tuh. Kemudian saya juga berharap untuk kegiatan ini kalau bisa diterapkan juga dengan guru yang lain yang punya masalah atau ke siswa juga ya, karena siswa juga kan kadang butuh teman curhat juga. Nah, di situ agar kiranya tujuan dari guru penggerak itu dapat tercapai sepenuhnya. Itu aja yang hasil pengamatan saya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Citra dan juga Ibu Sri Kandi. Selamat sore untuk kita semua. Sore Pak. Halo, demikianlah proses coaching yang sudah kami laksanakan terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya Ibu Sri Kandi Putrianda Lubis, yaitu masalah kehadirannya yang selalu terlambat sehingga mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolahnya. Semoga lewat coaching ini berdampak bagi guru yang lain dan juga bermanfaat bagi rekan guru yang lain, dan kami berharap proses coaching seperti ini akan kami terapkan di sekolah tempat unit bekerja kami dan akan kami terapkan kepada rekan guru, begitu juga dengan siswa kami. Demikian dari kami bertiga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.